A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih memberikan nasihatnya sebagai berikut. Hendaklah engkau mengambil azimah dan berpaling dari rukhsyah, karena barang siapa biasa mengambil rukhsyah dan meninggalkan azimah, ia akan menganggap remeh kerusakan agamanya. Azimah itu bagi para tokoh, karena ia merupakan kendaraan yang penuh risiko, kesulitan dan kepahitan. Sedangkan rukhsyah itu untuk para wanita dan anak-anak, karena ia memang lebih mudah. Engkau harus berada di barisan depan, wahai gulam, karena itu memang barisan laki-laki yang pemberani. Tinggalkanlah barisan belakang, karena itu adalah barisan para penakut. Gunakan nafsu untuk dibiasakan dengan azimah. Jika dibiasakan, tentu nafsu akan menjadi terbiasa. Janganlah engkau lemparkan tongkat, nanti ia akan menjadi liar dan melemparkan engkau, dan janganlah engkau tersenyum kepadanya. Ia ibarat hamba yang buruk dan jahat. Ia tidak mau bekerja kecuali jika dipukul dengan tongkat. Jangan engkau biarkan ia kenyang, kecuali ketika engkau beramal, maka tidak akan membuatnya durhaka. Sesungguhnya ia mau bekerja justru ketika tidak kenyang. Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih banyak melakukan ketaatan dan banyak makan. Ia makan sangat banyak seperti keledai. Tetapi kemudian ia beribadah dan mengambil bagiannya dengan sangat gemilang. Sebagian ulama berkata, aku melihat Sufyan makan, sehingga aku membencinya. Namun ketika melihat ia salat dan menangis, aku merasa kasihan kepadanya. Janganlah engkau mengikuti Sufyan dalam hal makan, tetapi ikutilah ia dalam banyaknya beribadah. Karena engkau bukan Sufyan, maka janganlah engkau kenyangkan dirimu sebagaimana ia mengenyangkan dirinya. Engkau tidak akan bisa mengendalikan nafsumu sebagaimana ia dapat mengendalikan nafsunya. Berusahalah untuk meninggalkan hal-hal yang haram, bahkan sedikitkanlah dalam mengambil sesuatu yang halal. Zuhudlah pada sesuatu ketika iman dan keyakinanmu kuat, sehingga engkau akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembicaraan itu tidak perlu sehingga engkau menjadi hamba Allah, bukan hamba manusia maupun asbab, bukan hamba dunia, kesenangan, dan syaitan, bukan pula hamba cinta dan kedudukan di sisi manusia yang terpengaruh oleh penerimaan dan penolakan mereka, pujian dan celaan mereka. Semua ini merupakan sesuatu yang tidak baik. Selangkah pun hatimu tidak akan berjalan ke pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi masih bersama nafsumu di rumah watak dan keinginanmu. Ku melihat dirimu selalu terikat oleh makhluk dan asbab. Sampai kapan engkau mau belajar dariku agar selamat dari jeratan mereka? Bagaimana mungkin hatimu akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang bodoh, jika hatimu masih penuh dengan makhluk? Bagaimana mungkin ia akan melihat pintu itu, sedangkan engkau masih duduk di rumahmu? Jika engkau keluar dari rumahmu, anakmu, dan keluargamu, maka engkau akan melihat pintu kami itu. Pada saat engkau meninggalkan sesuatu di belakangmu, engkau baru akan melihatnya. Tetapi selama engkau masih bersama makhluk, engkau tidak akan melihat Khalik. Selagi engkau masih bersama dunia, engkau tidak akan melihat akhirat. Selama engkau masih bersama akhirat, engkau tidak akan melihat pemilik dunia dan akhirat. Jika engkau telah keluar dari semuanya, maka nuranimu akan bertemu dengan Tuhanmu, bukan berupa bentuk tetapi berupa makna. Amal itu untuk hati dan makna itu untuk nurani. Para wali berpaling dari amal mereka, melupakan semua kebaikan mereka, dan memperkenankan mereka tinggal meminta ganti atas amal itu. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala di kampung kemurahannya, sehingga mereka tidak pernah ditimpa kesusahan dan kesia-siaan, dan tidak perlu biaya. Dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kami di sana tidak disentuh kepayahan. Quran Surat Fathir ayat 35. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah kesusahan dalam mencari sesuap nasi dan menghidupi keluarga. Semoga video nasihat ini membawa kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.